Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Ustazah Iklimah di sini. Semoga nggak bosan ya sama Ustazah. Nah, qabla nabda'u hadihi dirasatana haya naftahu bi qiraati basmalah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ustazah akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Masih tentang tema al-mihna, masih tentang profesi. Jika sebelumnya kalian mempelajari tentang al-mufroda dan al-muhadasah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang at-tarkib, al-qiraah, dan al-kitabah. At-tarkib bermakna tentang susunan kata. Al-qiraah tentang bacaan yang ada dalam buku kalian. Di sini Ustazah akan membantu kalian agar lebih mudah untuk memahami. Dan yang terakhir al-kitabah. Biasanya dalam bentuk tugas. Oke, kita langsung masuk ke materi awal kita, at-tarkib. Nah, jika sebelumnya sudah ada bacaan tentang hada, hadihi, dari katilka, maka itu semua adalah pembahasan, maka itu semua yang akan kita bahas pada kali ini mengenai isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Di sini kata tunjuk ada dua. Kalau nggak ini ya itu. Ini digunakan untuk menunjukkan barang yang kondisinya dekat dengan kita. Berarti ada di sekitar kita. Dan jika itu, maka untuk menunjukkan sesuatu yang posisinya atau letaknya jauh dari kita. Misalnya, ketika kalian ada di dalam kelas, kita menunjukkan, itu loh guru. Lah, posisi gurunya ada di ujung koridor sekolah, seperti itu. Dan jika kata ini digunakan untuk menunjukkan, misal, ini kunci. Nah, berarti kan dekat. Posisinya dekat dengan kita. Dan dalam bahasa Arab, oke, Ustazah di sini akan menjelaskan tentang kata ini dulu. Dalam bahasa Arab, ada dua jenis ini yang digunakan untuk isim mudzakkar dan muannas. Isim isyarah yang digunakan untuk isim mudzakkar berbunyi hada, dan untuk isim muannas berbunyi hadihi. Misalnya, hada kitabun. Ini buku. Hada Ahmad. Ini Ahmad. Hada tabibun. Ini dokter. Dan untuk hadihi biasanya menunjukkan isim muannas. Misalnya, hadihi surat. Ini foto. Hadihi Aisyah. Ini Aisyah. Hadihi Tobiba. Ini dokter perempuan. Nah, bedanya isim mu'annas dan mudzakkar itu apa sih? Biasanya isim mudzakkar tidak ada tak marbutoh di belakang isimnya, di akhir katanya. Dan jika isim mu'annas biasanya ada tak marbutohnya.
dan biasanya diidentikan dengan perempuan. Seperti itu. Oke, Ustazah lanjut ke kata itu. Hampir sama seperti ini, seperti hadza hadihi. Untuk menunjukkan kata itu juga ditentukan oleh isim, muzakkar, dan muannas. Jika muzakkar, kita menggunakan kata dzalika. Dan jika muannas, kita menggunakan kata tilka. Misalnya, dzalika kursiyun. Itu kursi. Dzalika zaidun. Itu zaitun. Dzalika tilmidun. Itu siswa laki-laki. Dan untuk tilka, Ustazah kasih contoh. Tilka saburatun. Itu papan tulis. Tilka Fatimah. Itu Fatimah. Tilka tilmidatun. Itu siswi perempuan. Sampai sini paham? Paham ya, insya Allah. Jika belum paham, bisa tanya langsung ke Ustazah melalui WA. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Astamir. Dan selanjutnya ada isim istifham, ismul istifhamu. Isim istifham digunakan untuk menanya atau kata tanya dalam bahasa Arab. Di sini ada banyak macam ya. Dan untuk memudahkan kalian, Ustazah coba memberikan kalian dalam bentuk lagu yang bisa kalian hafalkan di rumah, kalian nyanyikan bareng-bareng sama Ustazah ya. Oke? Wahid, Isnain, Salasa. Apakah? Allah ingatlah. Ayu siapakah? Aina di mana? Ma apakah? Man siapakah? Mata kapan? Kam berapa? Kaifa bagaimana? Hal mada? Apakah? Lima kenapa? Limada kenapa? Kaifa bagaimana? Hal mada? Apakah? Lima kenapa? Limada kenapa? Oh ya, di sini ada yang Ustazah beri warna berbeda. Biasanya yang Ustazah kasih tanda berbeda ini sering muncul dalam materi kalian. Biasanya menanyakan di mana, siapakah, dan hal apakah. Kira-kira bisa sendiri ya untuk mengulanginya di rumah. Oke, kita masuk pada materi al-qiraah, yaitu membaca. Di sini Ustazah akan membantu kalian untuk memahami teks bacaan yang ada dalam buku kalian pada halaman 11. Bisa dibuka bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Muhammadun. Saya Muhammad. Ana tilmidun fil fasli khamis. Saya adalah siswa di kelas 5. Hada Muhammad. Naam. Hada Muhammad. Hada Umar. Ini Umar. Huwa fallahun. Dia adalah seorang petani. Ya'malul fallahun fil mazra'ah. Umar bekerja di sawah. Dia bekerja di sawah. Selanjutnya, wahada Usman. Dan ini adalah Usman. Huwa muhandisun. Dia adalah seorang insinyur. Ya'malul muhandisun fil idaro.
muhandis atau insinyur bekerja di sebuah proyek. Selanjutnya, wa hadihi Fatimah. Ini Fatimah. Hiya mumarrido. Dia adalah seorang perawat. Selanjutnya, dalika Nasir. Dan itu adalah Nasir. Itu adalah Nasir. Huwa ba'iun. Dia seorang pedagang. Ya'malul ba'iu fil dukkan. Pedagang bekerja di dalam toko. Wadalika Ali. Aina Ali? Oh, na'am. Dan itu adalah Ali. Huwa mudarrisun. Dia adalah seorang guru. Ya'malul mudarrisu fil madrasah. Guru bekerja dalam sekolah. Dan yang terakhir, hada sodiki. Ini adalah temanku, Yusuf. Namanya Yusuf. Huwa jundiyun. Dia adalah seorang tentara. Kholas. Selanjutnya, astamir. Nah, selanjutnya ada bab yang paling menyenangkan ya, yaitu tugas. Coba kalian buka halaman 13 sampai dengan 15. Kalian kerjakan di rumah berdasarkan teks bacaan tentang qiraah ataupun muhadasah yang sudah Ustazah bantu untuk memahami tadi ya. Nanti dikumpulkan melalui foto WA di maksimal minggu depan ya. Haya nahtatim hadihi dirasatana biqiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran alal ihtimamikum. Sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir. Hamasa.